Kagak tahu lagi pengen ngomong apaan ya Allah. Pertama-tama. Oh iya. Halo guys, ini adik aku yang gemoy mau belajar goreng telur. Nah, ini adalah telur mata sapi. Ngapain kamu nyanyi lagu itu? Maka kita Kristen. Ya Allah! Siapa yang keluarganya Chinese Kristen tapi ngerayain lebaran? Yap, keluarga aku guys. Setiap hari raya lebaran, mami aku tuh udah siap-siap beres-beres. Opor dan ketupat sayur tuh udah lengkap banget di meja nih guys. Sekeluarga besar aku bakalan kumpul, saudara-saudara aku juga kumpul guys. Semacam silaturahmi deh. Padahal kita kan gak lebaran ya. Aku Kristen, tapi mau kalian setuju atau enggak, aku bilang Islam itu agama paling solid se-Indonesia dibandingkan Kristen. Karena aku tanya sama kalian, hari besar agama mana yang pernah kalian lihat bikin Indomaret sama Alfamart 24 jam tutup selain Idul Fitri? Sarapan-sarapan pagi yang jual orang Kristen tutup karena Idul Fitri. Jangan kan itu, kopi tiam tutup. Dari 10 kopi tiam yang kulewati cuma 1 yang buka. Solid kali memang. Betul-betul paling di respect se-Indonesia. Itu menurut aku. Gimana menurut kalian? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ada berita apa lagi dari hari ini ya untuk Idul Fitri. Nah, ini ada berita yang lagi viral, yaitu tentang anak konstan Kristen di hari raya Lebaran guys. Nah, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral sekarang guys. Dan kita lihat berita dari ini ya, hari raya, di hari raya ini guys, yang lagi viral ini guys. Waduh. Ya dah, ya yang ganteng mah lebaran duluan ya, yang jelek ya, lebaran kagak duluan. Lebaran kagak. Dia di hari Kamis ini, tapi ini warna anak kuning ini guys. Waduh. Ini hari Kamis, ini hari apa? Nah, enak aja ya, udah lebaran duluan itu gue lihat ya. Ada rendang, opor, ketupat ya, sayur krecek. Enak gitu. Oper ini. Ini udah siap nangkep ini. Lagi orang itu kepikiran lebaran. Enggak, maksud gua kalau misalkan beda sehari ya, udah biasa gitu, kayak lebaran beda sehari itu udah biasa lah. Kalau misalkan agak jauh, mohon maaf ini mah. Mohon maaf. Ya kalau misalkan agak jauh nih ya, gue curiga nih orang yang pertama kali mencetuskan bakal lebaran tuh di situ ya. Itu emang udah kelaparan. Aduh, rupa-rupa bisa orang Indonesia mah ya. Coba kalian komen guys, kalian lebaran di tanggal berapa dan jam? Besok ya. Anda Kristen, hari ini maksudnya. Anda kosan, tapi pengen ikut lebaran makan ketupat? Saya punya solusinya. Waduh. Segera cek story Instagram teman-teman Anda. Anda bisa memulai dengan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin ke teman-teman gitu ya, Anda yang muslim. Teruslah berusaha dengan mengucapkan ke satu persatu teman-teman Anda yang jangan berputus asa. Lah kok nangis? Sepertinya memang sudah tidak ada harapan lagi untuk Anda. Setelah sekian lama mencoba, tidak ada satupun teman Anda yang mengundang Anda untuk makan ketupat. Gadis non-muslim dan dendahkan selawat. Aku suka banget kalau dengerin orang salawatan, jadi aku pengen coba. Kalau salah, mohon maaf ya. BTW salam toleransi. Salatullah, salamullah. Waduh, Masya Allah, tinggal login aja kali ya. Penting banget untuk orang Kristen jangan skip video ini. Kalian tahu kan ini hari apa? Jangan ucapin hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran, atau Happy Eid Mubarak ke satu orang aja, melainkan ucapin ke seluruh saudara kalian yang beragama muslim. Loh kok gitu? Kayaknya pas Natal mereka nggak ucapin kita. Jangan gitu. Bahkan Alkitab sendiri yang suruh kita ngucapin selamat hari raya Idul Fitri loh. Nggak percaya? Tuhan Yesus kan ngomong, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kalau kita ngucapin selamat hari raya Idul Fitri, itu juga bentuk kasih terhadap saudara kita loh. Jadi saya mewakili seluruh umat Kristiani mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, buat kalian yang Kristen, berani gak share video ini ke saudara kalian yang muslim? God bless you. Apakah orang Kristen
Kristen boleh pergi berlebaran, silahkan. Tidak ada salahnya dengan itu karena kita harus bersikap inklusif. Artinya kita harus menghargai umat beragama lain, namun kita harus tetap berpegang teguh pada pendirian kita, yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau mau makan lontong silahkan, mau makan ketupat silahkan, mau makan rendang silahkan, gak ada salahnya dengan itu. So, buat teman-teman yang beragama Muslim, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, nih buat hati-hati untuk teman-teman Muslim katanya. yang beragama Muslim, hati-hati. Kami non-Muslim akan menyerang rumah-rumah Anda. Kami tidak takut dan kami akan membawa alat-alat kami untuk datang ke rumah kalian. Kami sudah punya alat. Aku bawa alat mangkok untuk rendang. Kau apa? Untuk rendang. Apa? Mana alatmu? Waduh. Kau apa? Opor juga. Oke, berarti kita serang rumah mereka biar kita dapat makanan. Oke? Oke. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Hati-hati makanan. Kami akan menyerbu makanan kalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesus. Tuhan Yesus. Astagfirullahaladzim. Lalu. Langsung dicampur. Astagfirullahaladzim. Tuhan Yesus. Baru kali ini aduh dicampur-campur gitu ada Tuhan Yesus. Kak Kezia yang agamanya Kristen ini ikut sholat Id. Asal denger gimana? Oke, sebenarnya gini guys. Kemarin malam kita itu sudah sepakat bahwa besok aku bakal menemani untuk sholat Id. Dan juga ada beberapa pekerjaan yang harus aku tuntaskan di hari ini. Kalau kalian nanya, Kak Kezia ngapain sih ikutan sampai lebaran ke Jember? Karena aku juga sambil bekerja di sini teman-teman. Pekerjaanku itu memang bisa sambil work from anywhere. Dengan catatan aku tetap hand on ya. Jadi banyak banget pertimbangannya. Karena yang kalian lihat mungkin jalan-jalannya aja gitu. Dan karena aku merantau sendiri dari Bogor, kayaknya Bunda dan Papayo kenapa nggak sekalian ikutan aja ke Jember. Lanjut, nah jadi aku sama Papayo tuh lagi ngobrol. Terus tiba-tiba kita berhenti kan, karena kita terkejut bahwa ibu membeli balon untuk Van. Idenya Papayo, ini idenya Bunda yang tiba-tiba, Van beli itu aja Van biar kamu nggak hilang gitu. Nah, jadi karena Bunda juga sedang berhalangan sholat, aku juga bisa menemani Bunda di sini gitu. Itu Ketika orang Kristen kaget. Ya Allah. Kaget ya Allah. Astagfirullah. Nah, kalian pernah gak sih bertanya-tanya kenapa sih orang Kristen tuh kalau kaget kayak ya Allah, astagfirullah gitu kan? Pasti, bukan pasti ya, tapi maksudnya adalah beberapa yang kayak gitu. Contohnya kayak tadi ya. Alasannya satu guys, karena di Kristen itu gak boleh tuh yang namanya kaget. Misalnya contoh kesandung gitu, atau kayak tadi ya, harusnya kan gini ya kalau Kristen kayak ya Tuhan gitu kan, pasti gitu, harusnya gitu ya kalau Kristen ya Tuhan gitu, ya Tuhan Yesus gitu kan. Gak boleh guys, di Kristen tuh gak boleh kayak gitu. Dan gak boleh itu bukan cuman dibilang gak boleh, bukan, tapi itu ada aturannya. Itu aturannya ada di hukum Taurat. Kunturnya itu kan ada 10. Nah dia ada di nomor berapa gitu, lupa nomor berapa ya, kayaknya nomor 2 apa 1 gitu. Maaf ya, lupa. Ntar gue cek lupa. Ya, orang Kristen yang lagi nyanyi bersama bersama. Waduh. Wah. Idul Fitri, orang-orang percaya. Dengerin sampai habis ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa hari ini teman-teman kita yang Muslim sedang merayakan yang namanya Idul Fitri, yaitu momen dimana mereka kembali disucikan. Arti Idul Fitri adalah kembali disucikan. Setiap agama mengajarkan bagaimana setiap umatnya kembali suci di hadapan Sang Pencipta. Buat kamu orang-orang percaya, bagaimana kita kembali suci? Kamu harus tahu bahwa untuk kita bisa kembali suci, Allah memainkan peran paling penting dan paling utama. Ibrani 10 ayat 10 dikatakan bahwa apa? Bahwa kita dikuduskan, disucikan satu kali untuk selamanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita mengalami Idul Fitri? Yaitu kita harus melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa kita.
Dia bangkit untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang menang atas maut. Dan tugas kita sebagai orang percaya untuk mengalami kekudusan itu, penyucian itu, sekali untuk selama-lamanya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Idul Fitri orang-orang percaya atau orang-orang Kristen adalah yaitu saat mereka percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan mereka. Kamu kembali suci. Jadi teman-teman, selamat Idul Fitri. Tuhan Yesus menyucikan kamu, menguduskan kamu sekali untuk selama-lamanya. Salam toleransi ya guys ya. Dengan begini kan enak ya, tentram ya, dengan saling menghormati gitu ya guys ya. Nggak ada rebut-rebut gimana gitu ya. Kalau kayak gini kan enak ya, tentram gitu ya, damai gitu guys. Karena damai itu indah. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.